Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kemarin baru mungkin nggak tahu buku panca yang mana. Sekarang sudah bisa ketemu lagi dengan saya lewat video pembelajaran. Kita berbincang tentang sel. Awal dari sel. Sel itu apa? Kemarin sewaktu para siswa semua menjawab pertanyaan, tingkatan struktur organisasi kehidupan penyusun makhluk hidup. Jangan lupa penyusun makhluk hidup itu tidak sampai ke tingkat bioma, tapi yang penyusun untuk sampai tingkat makhluk hidup yang benar adalah dari sel. Kemudian kumpulan sel adalah jaringan, kumpulan jaringan adalah organ, kumpulan organ adalah sistem organ, dan sistem organ akan membentuk satu individu. Ayo, siapa yang sudah benar, siapa yang sudah yang kemarin jawabnya masih belum betul, nanti tolong diperbaiki. Oke? Jadi yang kemarin saya butuhkan sebenarnya hanya dari sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian menjadi individu. Nah, kita berbincang tentang sel. PPT-nya yang kemarin sudah saya sharekan, jangan lupa apa itu sel. Nah, jadi yang ini adalah yang saya maksud dengan sel. Jadi tapi yang sampai ekosistem tidak akan kita bicarakan karena ekosistem sudah waktu di kelas 10 dulu. Nah, yang untuk sel, kenapa bisa bagiannya seperti itu? Diawali bisa melihat dulu kenapa? Oleh penemuan sel. Banyak sekali penemu sel, yaitu misalkan Robert Hooke, kemudian Felix Durkheim, Johannes Purkinje, kemudian Schwann, Schleiden, nah banyak lagi. Nah, kemudian sel ini ada uniseluler, ada multiseluler. Nah, kemudian juga ada sel prokariot dan eukariot. Masih ingat nggak pelajaran dulu kelas SMP atau MTS? Prokariot itu apa? Eukariot itu apa? Prokariot itu yang tidak mempunyai membran inti, kalau eukariot yang mempunyai membran inti. Prokariot misalkan pada bakteri, jadi dia langsung kelihatan isinya, jadi tidak dalam lingkup. Misalkan dari yang DNA-nya langsung berada di luar, tidak dalam satu selubung membran inti, atau tidak diselubung oleh membran inti. Kemudian kalau eukariot ini misalkan pada makhluk hidup tingkat tinggi, jadi pada tumbuhan, pada hewan. Bagaimana cara mempelajari selnya? Selnya kalau kita di keseharian di madrasah biasanya hanya bisa menggunakan mikroskop cahaya, dan mikroskop cahaya yang kita punya itu juga terbatas, tidak secanggih yang ada di perguruan tinggi. Nah, kenapa bisa sampai melihat sampai sedetailnya? Itu tidak bisa kalau dengan mikroskop cahaya, ya, tetapi menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu ada dua macam, ada yang SEM, ada yang TEM. Nanti perbedaannya bisa Anda cari di Google. Tapi kalau misalkan kita lihat bahwa yang untuk mikroskop elektron ini sangat besar sekali. Jadi ukurannya satu meja yang sering Anda gunakan untuk pembelajaran. Bisa Anda perhatikan kan kalau kita pakai yang mikroskop cahaya itu biasanya kan hanya kecil. Tapi kalau untuk yang mikroskop elektron itu satu meja besar dan tingginya sampai ke arah atap atau plafon. Nah, ya. Begitu juga yang satunya lagi. Ini tapi hanya berada di beberapa perguruan tinggi serta berada di lembaga-lembaga penelitian. Nah, bagaimana cara kita mempelajari sel? Nah, ini bisa langsung kita lihat di bawah mikroskop. Misalkan dengan melihat perbesaran bakteri. Kemudian bakteri E. coli, Bacillus itu batang, E. coli. Nah, jadi berubah. Kemudian yang biasa kita lakukan misalkan dengan sel bawang merah. Jadi yang kalau dengan mikroskop biasa kita hanya bisa melihat paling hanya dinding selnya, kemudian sama inti selnya aja, sitoplasma, selesai. Habis itu kita tidak lagi dengan perbesaran yang seberapa pun tidak bisa melihat mana mitokondria, mana retikulum endoplasma, itu kita nggak bisa melihat lagi. Jadi hanya terbatas pada seperti ini. Ya, ini yang dengan mikroskop cahaya biasa. Kalau yang ini sudah dengan
TEM atau mikroskop elektron. Nanti sampai detailnya baru bisa kita lihat dengan yang mikroskop elektron. Jadi ini adalah sampel-sampel pada yang sel darah putih, kemudian limfosit, kemudian pada konidia. Ini penambahan seperti ini jadi jamur. Kemudian bisa Anda lihat berkecambahan pada biji, bagaimana memunculnya akar. Memang Allah sungguh maha besar kalau kita lihat. Ya, ini mikroskop fluoresensi, jadi hanya cuma sebagai tambahan aja. Kemudian nanti ada mikroskop masuk kontras, kemudian untuk mikroskop lapangan gelap. Ya. Nah, di sini kemudian kita akan melihat apa sih bedanya antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Kalau kita lihat, kenapa kalau tanaman itu tidak bisa kita cubit, tapi kalau hewan bisa? Kenapa? Karena kalau pada tumbuhan ada dinding selnya, kalau pada hewan tidak ada dinding selnya, sehingga dia akan elastis, lentur. Nah, dinding sel ini akan berbeda. Kemudian pada yang sel tumbuhan juga ada kloroplas atau plastida. Pada hewan hanya ada pada hewan yang uniseluler. Misalkan pada nanti yang hewan bersel satu, flagellata. Nah, kemudian dia juga ada mitokondria segala macam. Nah, ini juga ada inti selnya. Jadi bisa Anda lihat perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Yang pertama ada sel tumbuhan punya dinding sel, kemudian punya plastida, kemudian sel hewan itu punya sentriol, punya lisosom, dan vakulanya ingat. Sel hewan vakulanya kecil, sel tumbuhan vakulanya besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada sel tumbuhan itu nanti vakulanya digunakan untuk menyimpan misalkan minyak-minyak atau metabolit sekunder. Kemudian kalau kita perhatikan, ini adalah bagian dari struktur membran sel. Jadi ada lipid yang bulatan-bulatan ini, kemudian ada protein yang besar-besar ini, kemudian ada yang seperti rantai, ini adalah glukosa. Jadi kalau misalkan yang lipid, ingat dia tidak bisa minyak dengan air, tidak akan bersatu. Yang seperti tangkai korek api ini adalah yang fosfat. Jadi fosfolipid. Fosfo dari kata fosfat, lipid dari kata lemak. Jadi ada membran sel tersusun atas fosfolipid, kemudian ada protein integral yang sampai ke bawah ini, kemudian ada yang di pinggir ini yang cuma separuhnya ini adalah protein perifer, kemudian jikalau glukosanya ini menyangkut di ini namanya glikolipid. Jadi susunannya adalah lipid bilayer. B itu 2, layer itu lapisan, berarti 2 lapisan. Jadi lebih lanjutnya bisa dilihat di sini. Nah, ini ada protein perifer, ada glikolipid, kemudian ada sitosolnya. Di sini adalah ini yang ini fosfolipid. Fungsi membran sel bisa Anda perhatikan di situ. Fungsinya untuk apa saja? Kemudian juga mekanisme outputnya. Nah, mungkin kita sering di rumah, ini sebenarnya difus itu sering kali terjadi di rumah, tetapi kadang kita nggak memperhatikan. Contoh misalkan seperti ini, kita mau minum dengan sirup. Yang kita lakukan pasti hanya menuangkan sirup dulu, baru kemudian air. Kalau untuk melihat proses ini tidak seperti itu. Tuangkan dulu airnya, bisa air hangat, bisa air biasa, monggo, baru tuangkan sirupnya. Maka kemudian partikelnya itu akan turun ke bawah, kemudian menyebar. Nah, ini yang dinamakan dengan proses difusi. Jadi penyebaran partikel dari konsentrasi yang pekat atau konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, karena kita nggak sabar, maka kita kemudian mengaduk. Tapi sebenarnya tanpa diaduk pun nanti partikel itu akan menyebar sendiri. Nah, karena kita nggak sabar untuk segera meminum, sehingga kemudian kita aduk. Nah, tumpukan antar molekul tadi akan menyebabkan cepat terdistribusi sehingga kita kemudian segera minum. Tapi sebenarnya tumpukan antara molekul itu tidak perlu terjadi kalau misalkan kita sabar untuk mau meminum tentang
sirup, tapi dari airnya dulu ya, airnya baru dituang dengan sirup. Ya, ini yang difusi zat padat. Kemudian kalau misalkan osmosis, kita sering sebenarnya osmosis ini, tapi kadang kita nggak menyadari bahwa itu adalah suatu peristiwa osmosis. Contoh, kita mau memasak sop, maka kita akan kemudian mengupas kentang, kemudian biar tidak terjadi warna coklat, maka kita kemudian merendam kentang tersebut. Akan tetapi karena lupa kemudian hanya melihat HP terus, maka kentangnya lama-kelamaan air dalam baskom tadi kok lama-kelamaan hilangnya kemana? Nah, hilangnya masuk ke dalam kentang tadi. Itulah yang dinamakan osmosis. Jadi masuknya air melalui membran semi permeable. Jadi masuknya cairan dari yang konsentrasi rendah konsentrasi tinggi. Jadi kalau misalkan Anda bingung tentang mana itu difusi, mana itu osmosis, kalau osmosis ingatlah kita merendam kentang, kalau difusi ingatlah kita misalkan, atau misalkan kesulitan sirup, Anda misalkan beli CDR segala macam itu, kemudian lihat airnya, kalau misalkan kesulitan beli CDR ya lihat aja iklan di TV. Jadi airnya dulu, kemudian pada iklan itu pasti akan kemudian ada kapsul dari CDR tadi kemudian dimasukkan, kemudian nanti akhirnya akan partikel dari CDR tadi akan kemudian menyebar di seluruh air. Ini yang membran sel, dan terutama yang penting di situ adalah osmosis dan difusi. Nah, kalau pada sel hewan ini ada macam-macam. Ada namanya krenasi, ada normal, ada hemolisis. Krenasi itu ya seperti kalau kita misalkan kita terlalu banyak berendam. Nah, itu namanya krenasi. Jadi kerut pada sel. Kalau pada tanaman gimana? Nah, misalkan satu tanaman, kita nggak sengaja mengencingi tanaman. Nah, tanamannya merasa bahwa itu konsentrasinya lebih tinggi dari air, maka dia akan mengalami yang namanya plasmolisis. Lepasnya membran plasma dari ginseng yang kemudian dia lama-kelamaan akan mati. Misalkan kita pada saat pemupukan pun terlalu tinggi konsentrasinya akan terjadi seperti itu. Jadi kita lupa menyiram air, maka yang terjadi adalah seperti ini. Tanaman akan layu. Tapi kalau kemudian kita siram kembali, maka kemudian akan terjadi turgid. Jadi keadaan menegang kembali pada sel tumbuhan, sehingga sel tumbuhan itu nanti akan tidak layu lagi. Nah, ini misalkan pada bawang merah. Jadi kita mengupas epidermis bawang merah, kemudian kita tetesi larutan garam, maka akan terjadi peristiwa yang dinamakan plasmolisis. Definisi plasmolisis silahkan Anda cari juga. Nah, ini yang endositosis. Jadi endositosis, endo itu masuk, jadi masuknya ke dalam satu membran. Ini misalkan ini pada saat makan bisa jadi. Kemudian yang ini endositosis juga. Ini transport yang dari luar. Nah, ya, ini juga ada pinositosis, ada fagositosis, endositosis. Ini akan kita terangkan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Nah, ya, tapi apa yang ada di biologi itu berada di kehidupan kita sekarang. Sementara itu dulu, terutama untuk yang sel, yang terpenting adalah fungsi dari masing-masing organelnya. Itu yang paling penting, yang sering kali keluar dalam soal-soal. Jadi fungsi dari masing-masing organel selnya jangan lupa untuk dipelajari. Kemarin Anda sudah membuat ringkasannya. Nanti akan kita lanjutkan lagi juga dengan latihan-latihan soal selain dengan video seperti ini. Oke, sekian dulu dari saya. Kita jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya.